Tanggal 1 November kemarin kita bersama-sama merayakan hari semua orang kudus, orang-orang yang telah mencapai kebahagiaan dan juga kehidupan kekal di sorga. Suatu tempat, suatu saat di mana kita semua juga akan berada di tempat yang sama itu, yakni ada dalam sukacita, ada dalam kebahagiaan, ada dalam kehidupan yang kekal. Dan sekarang ini tanggal 2 November kita semua diajak untuk merayakan pengenangan arwah saudara-saudari kita, semua orang beriman. Orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dan sekarang sedang mengalami proses pemurnian sebelum akhirnya mereka juga akan bersatu dengan orang-orang yang telah dikuduskan dalam kemuliaan dan juga dalam sukacita yang abadi. Baju kawan, baju semangatmu, lukislah hidup seluruh citranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Romo, Frater, Suster Buder, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Kita bersyukur bersama-sama pada malam hari ini dalam Ekaristi Suci tanggal 2 November kita bersama-sama mengenang arwah semua orang beriman. Di antara mereka adalah saudara-saudari kita, anggota keluarga kita, mungkin orang tua kita. Mereka telah mendahului kita semua. Mungkin ada yang sudah cukup lama, mungkin ada yang belum lama ini. Tapi mereka tetap menjadi bagian dari kehidupan kita masing-masing. Maka kita pada malam hari ini, baik kita semua yang ada di dalam gereja ini, maupun juga seluruh umat yang mengikutinya secara live streaming dari manapun juga, yang juga telah mengujubkan doa-doa untuk saudara-saudarinya, untuk kerabat, untuk siapapun yang mereka doakan. Semoga mereka-mereka yang kita doakan yang kini telah kembali kepada Tuhan, mendapat anugerah pengudusan dari Allah sendiri, dipantaskan sehingga layak juga masuk dalam persekutuan para kudus di sorga. Sementara kita yang masih diberi anugerah kehidupan ini, semoga juga bisa memanfaatkan saat-saat penuh berkat ini untuk menjalani hidup yang baik, sehingga kepada kita kelak juga mendapat anugerah kehidupan yang ilahi. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur bahwa Ekaristi ini bisa kita selenggarakan bersama-sama juga dalam kerjasama dengan Paguyuban Santa Maria di Semarang ini. Maka mari kita hening sejenak, kita siapkan diri kita mohon belas kasih dan rahmat Tuhan, kita bawa, kita kenang saudara-saudari yang kita bawa dalam doa saat ini, dan akhirnya juga kita mohonkan berkat kebahagiaan yang abadi untuk mereka semua. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita dalam satu harapan, satu iman, berdoa untuk saudara-saudari kita secara khusus yang kini telah menghadap Bapa di sorga. Tanggal 1 November kemarin kita bersama-sama merayakan hari semua orang kudus,
orang-orang yang telah mencapai kebahagiaan dan juga kehidupan kekal di sorga. Suatu tempat, suatu saat di mana kita semua juga akan berada di tempat yang sama itu, yakni ada dalam sukacita, ada dalam kebahagiaan, ada dalam kehidupan yang kekal. Dan sekarang ini tanggal 2 November, kita semua diajak untuk merayakan pengenangan arwah saudara-saudari kita, semua orang beriman. Orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dan sekarang sedang mengalami proses pemurnian sebelum akhirnya mereka juga akan bersatu dengan orang-orang yang telah dikuduskan dalam kemuliaan dan juga dalam sukacita yang abadi itu. Maka Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur bahwa gereja mempersembahkan 1 bulan November ini untuk kita semua bisa mengenang, bisa mendoakan orang-orang yang telah kita cintai, orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan kita dan kini telah kembali kepada Tuhan. Mungkin ada yang sudah sekian belas tahun telah menghadap Bapa. Mungkin ada yang belum lama. Mungkin ada yang karena usia sepuh, tapi mungkin juga karena sakit atau mungkin saat-saat ini karena terkena kasus virus corona. Di antara mereka mungkin ada yang masih mudah kita ingat. Setiap kali kita mengingat, selalu ada rasa sedih, selalu ada rasa kehilangan, selalu ada rasa di mana kita merasa ditinggalkan. Tapi bisa jadi ada yang memang sudah kita relakan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka-mereka inilah yang kita doakan, yang kita hadirkan, yang kita ucapkan bersama. Kita ingin mereka pun bahagia. Mengenai orang yang meninggal, bacaan-bacaan kitab suci yang tadi kita dengarkan bersama-sama memberi penjelasan yang amat baik. Meninggal bukan sekedar peristiwa kematian. Meninggal bukan sekedar berhentinya kehidupan di dunia ini. Meninggal juga bukan sekedar saat perpisahan akhir selamanya bersama mereka-mereka yang telah dipanggil Tuhan itu. Bahwa semua itu terjadi dalam pengalaman kita masing-masing ketika ada orang-orang, entah yang kita kenal, entah yang tidak kita kenal, entah orang itu menjadi bagian betul dalam kehidupan kita. Kita memang mengalami saat-saat perpisahan, saat-saat kesedihan, saat-saat di mana orang itu akhirnya harus kita relakan kembali kepada Bapa. Tetapi dalam iman kita, orang yang meninggal adalah orang yang telah melewati satu tahap kehidupan di dunia ini dan akan memasuki tahap-tahap baru dalam proses menuju kepada kebahagiaan dan juga kepada kehidupan yang abadi. Mereka memang telah meninggalkan kita dan telah masuk pada babak kehidupan baru, yakni ada dalam masa penantian, masa penyucian, masa pemurnian, sebelum pada akhirnya mereka akan bersatu dengan Bapa, bersatu dengan para kudus, bersatu dalam sukacita yang abadi. Mereka semua saat ini boleh dikatakan ada yang sedang menantikan proses di mana Allah akan menguduskan, Allah akan menerima dia di dalam keadaan yang sungguh suci tanpa noda dosa. Hidup yang kita jalani memang hidup yang harus kita bawa menuju kepada kemuliaan itu, menuju kepada kehidupan yang abadi itu, menuju kepada kemuliaan dan sekaligus juga sukacita yang abadi. Dan memang Allah menawarkan kepada kita semua agar kelak boleh mengambil bagian, boleh berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan itu. Hanya kepada kita memang diingatkan
bahwa tawaran-tawaran penuh kasih Allah kepada kita itu juga membutuhkan tanggapan aktif dari kita semua. Jadi akhirnya hanya orang yang akan berusaha yang akan mendapat. Orang yang akan mencari yang akan menemukannya. Karena itu kalau kita juga tidak berusaha, tidak mengarahkan, tidak membangun intensi diri untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemuliaan itu, tentu semuanya juga tidak akan dianugerahkan kepada kita. Maka tanggapan aktif seperti apa yang sebenarnya Tuhan harapkan kepada kita masing-masing? Dan jawabannya ada di dalam bacaan-bacaan tadi. Pada bacaan pertama dikatakan kepada kita bahwa kita diajak untuk hidup saleh, untuk hidup baik, untuk hidup benar, untuk hidup di dalam katakanlah moral yang baik. Dan kehidupan yang demikian itu meningkatkan di dalam diri kita roh pengudus bagi jiwa-jiwa kita masing-masing. Jadi orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya baik, itu akan menghasilkan dalam diri orang itu roh pengudus atau rahmat pengudus bagi jiwa orang itu. Karena itu perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu, perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bernilai saat kita hidup, tidak hanya bernilai dalam kita bersosialisasi dengan siapapun, tapi juga itu bernilai untuk kelak saat kita juga akan menghadap Bapa. Yang kedua yang dikatakan di dalam bacaan Injil tadi, tanggapan aktif itu juga berupa aku percaya kepada Allah. Barang siapa percaya kepada aku dan melihat, ia akan dibangkitkan. Ia akan mendapat kehidupan yang kekal. Iman kepercayaan yang kita yakini bersama, yang telah kita hidupi mungkin sudah sejak bayi, mungkin dalam perjalanan hidup kita, dan saat ini masih kita pegang erat dan kita syukuri. Iman itu juga bernilai bagi kehidupan kita saat ini maupun juga kehidupan kelak ketika Tuhan juga memanggil kita masing-masing. Maka kita percaya pula bahwa saudara-saudari kita yang juga telah meninggal di dalam iman, mereka pun juga berkat imannya juga telah dibantu untuk memperoleh anugerah ilahi dari Allah yang berguna bagi pengudusan jiwanya. Percaya akan mendatangkan dalam diri siapapun yang percaya itu kehidupan yang kekal dan kebangkitan dari Allah sendiri. Yang juga dikatakan dalam bacaan tadi adalah orang yang datang, orang yang menghendaki, orang yang mengupayakan. Tadi Yesus mengatakan, saya tidak akan membuang siapapun yang datang kepadaku. Orang-orang yang memang datang, artinya memang ada kesengajaan. Aku datang pada Tuhan, aku mengendaki Tuhan, aku memang mau menemui Tuhan. Kerinduan-kerinduan hati untuk datang kepada Tuhan juga menjadi bagian penting dalam proses kita memperoleh anugerah ilahi itu. Mungkin untuk membangun semangat untuk terus mencari, untuk datang, untuk menemui Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita juga bisa kadang-kadang naik turun semangatnya. Tetapi Tuhan memberikan janji kepada kita semua tadi, barang siapa datang kepadaku, orang itu tidak akan aku buang. Maka kemauan diri, mungkin kita telah percaya, tapi kadang-kadang orang yang percaya seringkali juga belum tentu mau datang kepada Tuhan, belum tentu mau meluangkan waktu untuk Tuhan, belum tentu ada kerinduan untuk menjumpai Tuhan. Maka tingkatan lebih setelah orang percaya, Tuhan mengajak kita untuk ada kerinduan datang kepada Dia, menjumpai Dia, dan sekaligus juga membangun kedekatan dan komunikasi dengan Tuhan sendiri. Dan mereka yang punya kemauan itu, Yesus menjanjikan, aku tidak akan membuang Anda semua dan mereka semua. Dan yang terakhir, tanggapan yang diharapkan bagi kita semua adalah untuk hidup
tanpa dosa. Untuk berusaha hidup dalam rahmat Tuhan. Karena memang dosa membuat akibat kita berpisah, terputus dalam relasi dengan Tuhan. Dan dosa juga membuat kita tidak memiliki kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Karena dosa hanya akan membawa maut bagi kita, bagi siapapun yang berbuat dosa. Karena itu Tuhan juga mengajak kita untuk senantiasa bertobat membarui diri. Dan gereja menyediakan sakramen-sakramen untuk pengampunan itu. Bahkan juga menyediakan rahmat lain, entah indulgensi atau apa, supaya gereja, supaya kita semua mau hidup di dalam rahmat hidup tanpa dosa itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang masih berjuang dalam hidup ini, mungkin membaharui kehidupan kita menjadi lebih baik, masih banyak kesempatan. Masih banyak waktu. Hari ini pun bisa mulai kita membangun hidup yang terarah pada kemuliaan itu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka yang kini telah menghadap Bapa? Bagaimana mereka yang kini telah dipanggil Tuhan? Bagaimana mereka yang kini saat ini mau kita doakan secara khusus, yang sudah tidak bisa membaharui diri terhadap orang-orang yang telah menghadap Tuhan ini? Gereja memang memiliki satu tradisi seperti yang didasarkan dari bacaan pertama tadi, di mana para tentara yang telah meninggal juga bisa dimohonkan doa-doa untuk penghapusan dosa-dosa mereka. Tradisi-tradisi gereja untuk senantiasa juga meluangkan waktu agar kita gereja ini juga berdoa untuk mereka, memohonkan rahmat untuk mereka, ini juga dibentangkan bagi kita masing-masing. Memang mereka yang telah menghadap Tuhan hidupnya telah penuh, hidupnya telah terhenti. Maka yang bisa membantu mereka adalah kita-kita yang memang masih ada dalam perjalanan hidup ini untuk membantu orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Karena itu gereja akan senantiasa menggunakan setiap saat, setiap perayaan, termasuk bulan November ini, menjadi saat yang penuh berkat, khususnya bagi mereka-mereka yang kini telah menghadap Tuhan itu. Mendoakan mereka, baik secara pribadi, maupun mengintensikan mereka dalam doa-doa dalam Ekaristi, atau mungkin juga mendoakan dengan indulgensi. Mungkin pertanyaan sedikit kita adalah soal indulgensi. Mungkin kita semua pernah mendengar, dan memang gereja juga menyediakan rahmat ini bagi kita yang masih hidup maupun bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan. Saya pahami seperti ini indulgensi. Indulgensi itu sebenarnya ya dalam bahasa Latin mau mengungkapkan kemurahan hati atau kebaikan hati atau ketulusan hati. Dan biasanya dipakai dalam konteks yang umum, misalnya untuk pengurangan pajak, pengurangan hutang, macam-macam itu. Tapi kemudian ini juga dipakai dalam konteks gereja. Dan gereja memahami indulgensi lalu sebagai bentuk penghapusan atau pengurangan siksa-siksa dosa atau hukuman-hukuman dosa sementara bagi orang-orang yang sudah diampuni. Saya menggambarkan secara sederhana seperti ini. Ada seorang anak, dia bermain lumpur di luar. Ketika dia selesai bermain lumpur, dia pulang ke rumah. Dan saat pulang ke rumah, ia mengotori lantai. Kemudian ibunya yang melihat anak bermain penuh dengan lumpur itu, semestinya ibu itu marah. Karena kecuali dia kotor juga lantainya kotor. Akhirnya, ya ternyata ibunya itu mengampuni, ibunya memaafkan. Sebenarnya dengan ibunya memaafkan, bagi anak ini sudah selesai. Tetapi masalah yang masih tertinggal adalah bahwa lantai itu masih kotor. Pengampunan orang tua tidak dengan sendirinya membuat lantai itu bersih. Maka mau tidak mau lantai itu juga harus tetap dibersihkan. Usaha untuk membersihkan lantai ini bagi anak itu, inilah yang disebut
dengan intensi kalau orang penitensi kalau orang mau dalam konteks pengakuan dosa. Maka imam memberi penitensi kepada orang itu. Tetapi mungkin ketika orang itu mengusahakan sendiri, tidak cepat selesai anak itu. Maka lalu ada pihak yang membantu untuk ikut membersihkan lantai ini, sehingga lantai ini bisa cepat bersih. Pihak inilah yang nanti akan kita sebut, inilah anugerah indulgensi. Jadi dosa yang kita buat, mungkin kita telah mengaku dosa, tetapi akibat-akibat dosa itu masih ada. Dan akibat-akibat itulah yang memudahkan kita masih mudah jatuh di dalam dosa kembali. Maka kecuali dosanya diampuni, mestinya akibat-akibatnya juga diampuni. Seperti orang memaku kayu. Ketika kayu itu sudah dicabut, bekas pakuan itu masih ada di dalam kayu itu. Bekas ini pun mestinya juga harus dibersihkan. Proses membersihkan bekas inilah yang disebut nantinya juga dengan rahmat indulgensi. Dosa telah diampuni dengan sakramen tobat, tapi akibat-akibat dosa yang bisa membuat jiwa kita ini lemah, jiwa ini kadang tidak bisa pantas untuk datang kepada Tuhan, itulah yang kita mohonkan melalui indulgensi. Jadi indulgensi bisa diminta untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang yang telah dipanggil Tuhan. Dan indulgensi ini adalah harta kekayaan atau harta rohani gereja atau harta pusaka gereja yang memang disediakan oleh gereja untuk melunasi hutang-hutang dosa dan sekaligus juga untuk mempercepat pemulihan luka-luka jiwa akibat dosa itu. Hanya untuk memperolehnya, orang harus mau mengaku dosa, menerima komunion suci, dan mendoakan intensi-intensi untuk Bapa Suci. Maka indulgensi tidak bisa diterima tanpa pengakuan dosa. Hanya dengan Ekaristi tidak bisa. Karena justru orang yang telah mengaku dosa tadi masih ada akibat-akibat. Akibat-akibatnya inilah yang nantinya kita bersihkan melalui sarana anugerah gereja, yakni indulgensi. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi pada saat ini, tanggal 2 November ini, saat kita berdoa secara khusus untuk mereka-mereka yang telah menghadap Tuhan, semoga melalui intensi-intensi untuk pengampunan dosa mereka, untuk penerimaan mereka di sisi Bapa, dan sekaligus mungkin ada di antara Anda juga telah memohon melalui indulgensi, semoga mendatangkan pengudusan, mendatangkan pengampunan dosa, mendatangkan keselamatan bagi siapapun yang kita ujubkan pada hari ini untuk mendapat rahmat Tuhan. Maka mari kita hening sejenak, kita bawa dalam keheningan kita masing-masing mereka-mereka yang kita ujubkan, atau mungkin juga ada orang-orang yang tidak pernah didoakan, saat ini kita bawa. Setelah itu kita akan secara khusus akan memberkati wujud-wujud permohonan kita masing-masing, khususnya untuk keselamatan yang telah menghadap Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kami bertiga juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda semua, peran serta aktif Anda semua, baik Anda umat yang hadir di dalam gereja katedral ini, maupun Anda yang ikut Ekaristi dari rumah Anda masing-masing, juga Anda yang telah mengambil bagian sebagai petugas-petugas liturgi maupun petugas-petugas non-liturgi, yang semua telah menjadikan Ekaristi ini sungguh berlangsung dengan penuh berkat dan penuh khidmat. Kita percaya akan menjadi berkat bagi kita semua, juga berkat untuk orang-orang, saudara-saudari kita, terutama mereka yang kita bawa dalam doa pada kesempatan ini. Semoga rahmat keselamatan mereka terima semua. Karena itu mari bersama-sama sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat dan pengutusan. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah
Misa sudah selesai.